Ustadz olahraga haram. Tidak, ibu-ibu olahraga sunnah, sehat supaya kuat ngurus anak, supaya suamimu tidak poligami. Tapi jangan campur laki perempuan. Ini depan kantor bupati, laki-laki perempuan campur, perempuan di depan, laki-laki di belakang, perempuan bajunya sempit, jilbabnya sempit, roknya sempit, bapak-bapak di belakang. Majulah ini ibu-ibu. 1, 2, bapak di belakang. 3. Mana ndak hilang hafalan? Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lagi diciptakan, dilahirkan, kita dari kecil kita belajar agama sudah tahu zaman jahiliyah. Apa zaman jahiliyah waktu itu? 1, perempuan sangat hina derajatnya. Perempuan kerjanya dapur, kasur, sumur. Sumur, dapur, kasur. Dilahirkan hanya untuk melahirkan. Sehingga terkenallah sahabat Rasulullah, Khalid bin Walid, pernah diambil anaknya dari istrinya. Waktu itu anaknya ya sudah bisa diajak main-main. Dia panggil anaknya, sini nak, sini kok. Kita pergi main-main belakang rumah. Dia bawalah anaknya ke belakang rumahnya. Sudah itu diajak, ayo gali-gali pasir nak, gali pasir nak, gali lagi. Begitu dalam dia dorong bapaknya masuk, lalu dia timbun hidup-hidup, lalu dia lompat-lompat di atasnya. Kurang ajar, kau bawa sial dalam keluarga kita. Tuh perempuan zaman dahulu. Perempuan bahkan boleh dijadikan apa? Transaksi judi. Bos, cantik istrimu di? Cantik sekali, kau suka? Ya, judi dah, judi. Kalau kau menang, pakai istriku 1 malam. Kalau kau kalah, kau pakai istriku 2 malam. Coba, itulah zaman jahiliyah. Tapi sekarang ada lagi lebih jahiliyah dari jahiliyah. Kalau zaman jahiliyah, lahir dikubur hidup-hidup. Sekarang belum lahir sudah dikubur. Itulah aborsi. Kalau zaman jahiliyah kan sudah lahir baru dikubur. Sekarang belum lahir sudah dimatikan. Zaman jahiliyah. Maka beruntung ibu-ibu, Rasulullah datang. Mengangkat derajat wanita ketika Rasulullah mengatakan, wanita adalah tiang negara, tegak wanita, tegak negara, hancur wanita, hancur negara. Maka ibu-ibu ini meskipun tenaganya lobet tapi tiang negara. Oh ini. Dia bisa. Itu kan ulama menjelaskan, perempuan dalam Islam itu ibarat 5 jari ini, ya. Jari ini jari perempuan. Ini kan kalau dalam Islam ini pejabat. Kalau pejabat bilang begini, aman. Tapi Kapolri bilang begini, hancur kau. Ini pengusaha. Bangun itu besok masjid Dasat, selesai. Banyak duitnya. Tapi orang kere bangun masjid itu, siapa kok? Ini, jari tengah, ulama. Tidak boleh ke kanan, tidak boleh ke kiri. Nih, pemuda, jari manis. Nih, perempuan. Meskipun kecil, tapi dia bisa masuk lubang hidung. Dia perempuan kecil tapi dia bisa goyangkan negara. Berapa banyak tokoh-tokoh dunia yang hancur gara-gara perempuan. Sejarah membuktikan banyak tokoh hancur politiknya gara-gara perempuan. Ibu-ibu ini tiang negara. Tapi sayang 1000 sayang, Rasulullah telah mengangkat derajat wanita, tapi dia hancurkan derajatnya sendiri sekarang. Dengan cara apa? Nabi pernah memprediksi wanita suatu waktu nanti berpakaian tapi telanjang dan mereka suka memakainya. Adakah begitu? Oh banyak. Bukan di sini. Coba datang ke Plaza Indonesia, Plaza Senayan, tempat menjogging, hancur kami laki-laki. Maunya kami ini kerjasama bos. Kami laki-laki jaga mata, tolong Anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalian gentayangan, hancur amal kami. Dilihat haram, tidak dilihat barang bagus. Coba lihat ibu-ibu. Bahkan ibu majelis taklim sendiri banyak sekarang yang merendahkan derajatnya. Dengan cara apa? Coba kita lihat. Olahraga lah dia. Ustadz olahraga haram? Tidak. Ibu-ibu olahraga sunnah. Sehat supaya kuat ngurus anak. Supaya suamimu tidak poligami.
Tapi jangan campur laki perempuan. Ini depan kantor bupati. Laki-laki perempuan campur. Perempuan di depan, laki-laki di belakang. Perempuan bajunya sempit, jilbabnya sempit, roknya sempit. Bapak-bapak di belakang. Majulah ini ibu-ibu. 1, 2. Bapak di belakang. 3. Mana ndak hilang hafalan? 1. Itu perempuan zaman Nabi. Sebelum Nabi turun. Apalagi zaman Nabi sebelum dilahirkan, orang-orang Arab minimal 4 tuhannya. Latta, Manat, Uzza, Hubal. 4 tuhannya. Yang paling kaya, dia bikin tuhannya dari apa? Emas. Bawanya sedikit, perak. Bawanya lagi, kayu. Yang paling miskin, tepung terigu. Dia bikin kepalanya, dia bikin tangannya, dia bikin kakinya. Selesai dia sembah, lapar dia. Dia lihat Tuhannya. Sudah dia bilang, Tuhan, maafkan saya sudah sembah kau. Tapi saling pengertian Tuhan. Saya lapar Tuhan. Dia tutup matanya sebelah. Tuhan, dia ambil tangannya, dia makan. Belum kenyang, dia ambil kakinya, dia makan. Belum juga selesai laparnya, dia makan kepalanya Tuhannya. Sadis-sadisnya bangsa Indonesia sampai detik ini belum ada yang makan Tuhannya. Tapi zaman jahiliyah Tuhannya dia makan. Coba, alhamdulillah. Rasulullah datang menjelaskan. Kul huwallahu ahad. 1 Tuhan. Jangan sembah kecuali Allah. Makanya Nabi ketika kumpulkan orang-orang Arab waktu itu. Ayuhan nas, wahai manusia. Jangan sembah kecuali Allah. Hanya Tuhan 1. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Datang Abu Jahal. Muhammad, gila kok. Apa? Kita saja sekarang 4 Tuhan, ekonomi susah. Kamu datang lagi ajarkan 1 Tuhan. Tidak nampak pula. Apa kau tidak gila? Coba, betul apa beratnya perjuangan Rasulullah. Tapi alhamdulillah, pada zaman itu, 4 Tuhan mereka yakini. Nampak pula bisa dibikin. Datang Rasulullah. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Hanya 1 Tuhan. Tak nampak pula. Tapi alhamdulillah berhasil mengislamkan kota Mekah waktu itu. Apalagi zaman itu. Khamar. Arak. Bukan diminum. Dimandi. Pelajaran dakwah buat kita soal khamar ini. Metode dakwah Al-Quran. Coba lihat Al-Quran. Zaman itu orang-orang Arab bukan cuma diminum. Dia mandi itu khamar. Datanglah Al-Quran menjelaskan. Khamar itu ada faedahnya tapi ada buruknya. Ketahuilah lebih banyak buruknya daripada faedahnya. Akhirnya apa? Orang Arab mulai berpikir. Lama-lama turun tahap kedua. La takrabuz zalata wa antum sukara. Jangan kau dekati solat ketika kau dalam keadaan mabuk. Artinya 5 kali solat, 5 kali tidak boleh mabuk. Makin jauh, makin jauh, makin jauh. Terakhir turun ponis. Innamal khamar. Khamar itu rijesun. Bapak moyangnya dosa. Min amalis syaitan. Perbuatan syaitan. Jauhi agar kamu termasuk orang-orang beruntung. Inti ayat ini. Kita semua mubalik. Belajar metode dakwah dari Quran. Rasulullah mendakwakan melarang haram, tidak ponis langsung. Sekarang banyak mubalik, rasa-rasanya dia menjadi panitia hari kiamat. Hanya dia yang mau benar. Berbeda pendapat dia kafirkan padahal sesamanya muslim. Nabi datang mengislamkan orang-orang kafir. Kadangkala kita sekarang mubalik mengkafirkan orang Islam. Hanya karena berbeda mazhab. Coba lihat. Bikin ceramah aneh-aneh judulnya. Kesalahan-kesalahan orang yang sholat berjamaah. Kenapa orang sholat berjamaah dikasih salah-salah? Anak muda yang baru hijrah langsung tidak usah sholat deh, ternyata banyak salahnya. Kenapa tidak bikin judul ceramah kesalahan-kesalahan orang yang tidak sholat? Itu lebih real objeknya. Maka Rasulullah SAW berdakwah sangat arif dan bijaksana. Coba ketika Rasulullah didatangi. Ya Rasulullah, saya offside. Pelanggaran saya Rasul. Kenapa kok?
Saya berhubungan suami istri bulan suci Ramadan. Wah, kau denda. Denda kok 60 hari berturut-turut puasa. Berapa ya Rasul? 60 hari. Ya Rasulullah 1 bulan aja saya tidak tahan. Kalau begitu, kau cari fakir miskin, kau kasih makan fakir miskin di kampungmu. Ya Rasulullah, saya fakir miskin. Kalau kita, kau sudah miskin melanggar lagi. Kalau begitu kata Nabi, nih kurma, bawa pulang ke kampungmu. Cari orang paling miskin di kampungmu, kau kasih beri makan. Apa kata dia? Ya Rasulullah, saya lah yang paling miskin di kampungku. Wah, kau pula nakal betul kau. Ya sudah, kau makan itu. Coba, begitu arif dan bijaksananya Rasulullah dalam berdakwah. Zaman jahiliyah ada yang disebut diskriminasi. Budak tidak punya hak sama sekali. Beda dengan pembantu. Ibu-ibu punya pembantu di rumah, itu bukan budak. Itu pekerja. Beda kalau budak. Budak itu bu hak milik. Tahu yang namanya hak milik ibu? Ya sama handphone. Namanya handphone saya punya. Boleh saya banting, boleh saya jemur, boleh saya rendam, boleh kasih orang, boleh saya pakai lempar orang. Kenapa? Saya punya. Begitulah budak, hak milik. Tidak punya hak sama sekali. Dan pada saat itu orang hitam itulah umumnya jadi budak. Tidak punya hak sama sekali. Turun Al-Quran. Memberikan persamaan antara manusia. Tidak ada perbedaan orang Arab dengan bukan Arab kecuali takwanya. Jadi orang Amerika sebelum mereka kenal namanya HAM, kita orang Islam sudah tahu itu HAM. Hak asasi manusia. Bisa dibayangkan seandainya tidak ada Al-Quran. Perempuan hanya menjadi budak nafsu. Kita rakyat jelata tidak akan punya hak sama sekali kecuali kita punya pangkat dan jabatan. Kita tidak akan punya peluang untuk menjadi manusia terhormat ketika kita bukan bangsawan. Tapi Quran hadir menghilangkan semua itu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Bagaimana cara bersyukurnya? Tidak cukup dengan hanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagaimana cara syukurnya? 1. Pelajari Al-Quran. Hafal Al-Quran. Penting hafal Al-Quran. Yang jauh lebih penting mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Lomba hafal Quran luar biasa. Tapi lebih luar biasa mengamalkan apa yang kita hafal. Yang ketiga, setelah itu jangan cuma kita nikmati sendiri Quran itu. Tapi dakwakan Al-Quran sampai akhir hidup kita.